Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya kakak. Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan tata maya kita yang kedua kakak, yaitu dengan materi di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Izinkan saya, Kak Yunita Ratnasari akan membersamai kakak semuanya, kurang lebih nanti akan 2 JP, targetnya ya kakak, 90 menit. Semoga tidak over berlebihan seperti yang sebelumnya. Semoga on point. Oke kakak, mohon izin saya mulai ya kakak, untuk teknisnya. Ini kan nggak bisa 5/6. Baik. 1. Sebentar. Share screen saya hilang kakak. Iya, hilang lagi. Oh, hilang lagi, mohon maaf. Bentar. Oke, bismillah. Oke, sudah nampak nggih? Sudah. Yap. Baik. Oke, kita coba lanjutkan. Oke, kakak, di modul ini kita akan mengulangi kembali kesepakatan bersama kita ya kakak. Seperti halnya kesepakatan yang sebelumnya. Jadi tugas saya mengulang kembali apa yang kita sepakati kemarin. Jadi saya harap nanti kalau kakak ada pertanyaan pun kakak bisa raise hand. Kemudian selama kegiatan jika saya sedang menyampaikan materi atau kita sedang ada teman yang sedang menyampaikan masukan atau memberikan sebuah pernyataan dan sebagainya, monggo untuk di-mute dulu mikrofon yang lainnya. Jadi monggo bareng-bareng kita hadir dalam kegiatan kali ini dengan ikhlas hati ya Kak. Ikhlas hati dalam arti siap untuk menerima pembelajaran ini dan sama-sama berdiskusi. Karena tugas kita di sini untuk berdiskusi, menemukan kembali makna sebagai guru PJOK. Saya lanjutkan Kakak. Nah, di tujuan luas ada juga capaian akhir pelatihan. Di tujuan luas ini maksudnya adalah tujuan dari modulnya secara umum ya Kakak, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif seperti itu. Sedangkan untuk capaian akhir pelatihan ini dengan harapannya guru, yaitu kakak-kakak semuanya, mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kata kunci hari ini kakak, yaitu terkait tentang refleksi dan reflektifnya. Kakak nanti akan banyak sekali mengulik dengan berbagai teknik, dengan berbagai model, bagaimana sih cara kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Seperti itu kakak. Oke, saya lanjutkan. Dalam capaian pembelajaran khususnya untuk modul ini sendiri, tentu saja setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kami berharap peserta mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan refleksi yang berbeda, menggunakan model refleksi yang berbeda. Mungkin kakak-kakak semuanya sudah sempat baca-baca di modul, di LMS-nya, sudah sempat buka-buka kakak? Atau mungkin sembari melihat, atau sembari Jemit ini kakak bisa membuka LMS-nya kembali, terutama di LMS-nya di modul 1.1b. Ya, barangkali ada yang belum sempat membuka, karena pembahasan kita nanti akan banyak di situ kakak. Ya, monggo kakak-kakak bisa sembari melihat di modul 1.1.b.2. Oke. Saya lanjutkan kakak. Baik. Nah, untuk khusus di sesi ini kita akan membahas tentang framework
Nah, framework dari refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan nanti juga kakak akan ada namanya tugas menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti ada 3 babak yang harus kakak kerjakan bersama-sama di JMIT kali ini. Ya. Kemudian di agendanya nanti akan kita review kembali kakak, framework itu apa, kemudian model tulisan refleksi itu apa saja. Kemudian kita akan mencoba untuk menulis refleksi dalam 3 babak yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, sekilas kakak, ini adalah terkait tentang agenda kita. Agenda kita malam hari ini, semoga kakak-kakak juga bisa memahami terkait tentang waktunya. Jadi tidak terlalu lama sebenarnya, nanti yang akan cukup lama itu sebenarnya teknis diskusi kita. Seperti itu kakak. Oke, kakak kita lanjutkan terkait tentang review framework dan model tulisan refleksi. Kakak sebelum kita masuk ke materi framework itu sendiri kakak, apakah kakak-kakak sudah sempat membaca di modul 1.1.b? Monggo open mic, apakah sudah sempat membaca-baca kakak? Oke. Belum kakak, belum. Oke. Sembari dilihat sekarang juga nggak apa-apa kakak. Nah nanti ini sebenarnya ada beberapa yang harus jenengan kerjakan dan ada due date-nya. Besok ada yang harus diselesaikan besok kakak, yaitu refleksi. Jadi ada, kalau melebihi due date biasanya nanti jadi merah atau bahkan tidak bisa mengisi refleksi tersebut atau tidak bisa mengisi tugas tersebut. Oke. Kemarin kita sudah baca bersama atau di jadwal yang sudah saya kirimkan di grup, kakak bisa melihat di situ ada jadwal yang tertulis due date-nya tanggal berapa saja. Jadi kalau ada tugas di situ, mohon kakak jangan sampai melebihi tanggal tersebut saat mengirimkan. Oke, karena sering kejadian di gelombang sebelumnya juga kelupaan bahwa ada due date. Seperti itu kakak. Oke. Kakak, mari kita lanjutkan terkait tentang review framework dan model tulisan refleksi. Kakak, sebelum ke situ, kakak coba cross-check dulu di modul 1.1b, titik 2, di halaman 2, terkait tentang nilai orientasi. Nanti kakak juga sekilas harus bisa membaca dan mengamati nggih, terkait hal tersebut, terkait nilai orientasi. Ada 5, ada 5 kakak. Ada 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Mungkin kakak bisa sempat melihat dari disiplin materi, learning process, self-actualization, ecological integration, social responsibility. Jadi ada 5 hal itu nanti yang akan kakak gunakan untuk pengisian tugas di JMIT ini, yaitu 3 babak nanti. Oke. Nanti kakak bisa akan lihat-lihat dulu ya, supaya apa? Nanti di review framework ini jenengan tidak kesulitan juga. Oke. Saya lanjutkan kakak, mari kita ulas sedikit. Semoga ada yang pernah mendengar kata framework. Kakak sudah pernah mendengar kata framework? Framework. Mungkin dari kakak-kakak? Dengarnya pernah, tapi maksudnya belum tahu kayaknya. Oh, okay. Kerangka kerja. Betul. Kalau di LMS sebenarnya sudah ada kerangka kerja, betul kakak. Jadi kerangka kerja, ibaratnya kita kalau mau membuat, karena di sini rujukannya adalah refleksi, jadi sebelum kita membuat refleksi ini ada kerangkanya dulu. Jadi ada pondasi utamanya dulu. Dan di dalam framework ini ada 2 kakak, framework yang sangat terkenal dan sering sekali kita gunakan, terutama dalam refleksi pembelajaran PJOK. Nah, ini dia yang pertama. Framework Burton. Burton ini di era 1970-an ya, ini saya aja juga belum lahir kakak. Mungkin Kak Supri ini yang sudah lahir nih, era-era 70-an. Atau mungkin Kak Eko mungkin apa lahirnya 70-an Kak Eko ini? Masih muda ini. 80. Oh, masih muda? Iya. Lahir tahun 2000 berapa Kak? 81. Oh. Gil. 81 Kak? Ya. Oke, baik.
Nah, saya kembalikan lagi kakak ini di frameworknya Burton. Burton ini di era 1970-an ini ada satu framework yang hanya menggunakan tiga style, tiga gaya aja. Nah, kakak kira-kira di situ ada huruf W, di kotak kedua ada SW, di kotak ketiga ada NW. Ada yang mau berbagi mungkin kakak? Ada yang tahu mungkin? Monggo. Kak Ronaldo mungkin? Masih belum. Masih belum? What, so what, no what. Oh, that's good. Bisa lebih slow, Kak? Coba diulangi lagi. What, Mm-mm. so what. What, so what, no what. Now what? Oke. What, so what. Yang ketiga, now what. Oke. Luar biasa. Kasih emot tepuk tangannya dulu dong. Kakak-kakak semuanya buat Kak Ramdan. Wes, luar biasa. Nggak rugi pakai topi hari ini. Oke, Kak Rona ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo. Kepites kakak. Oke, kepites. Baik, nggak apa-apa kakak. Oke. Saya lanjutkan kakak semuanya. Tadi sudah dari Kak Ramdan sudah memberikan clue. Nah, oke. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan munculnya seperti ini kakak. Ya, oke. Kakak-kakak sekalian, kalau sudah melihat LMS-nya, kira-kira penjelasan dari masing-masing 3 item ini kalau menurut kakak apa ya? Monggo. Mungkin dari Kak Okta. Kak Okta masih ada? Oke, Kak Okta. Halo, Kak Okta. Iya, gimana Kak? Baik, Kak Okta, kita mau melihat tentang framework dari Burton, ya. Jadi ada sebuah kerangka bagaimana cara kita merefleksikan pembelajaran atau cara kita mengajar selama ini. Nah, salah satunya dari Burton. Nah, di sini tadi kan Kak Ramdan sudah mengatakan what, so what, now what. Nah, itu kan ada apa, terus apa, sekarang apa. Nah, kalau menurutnya Kak Okta, dari yang awal deh, dari kata what atau apa. Kalau dimaknai dalam merefleksikan diri itu seperti apa, Kak? Kalau menurut Kak Okta. Apa? Jadi untuk apa ini berarti kan bertanya nggih, nggih Kak nggih. Iya. Jadi bertanya tentang apa itu PJOK. Mungkin seperti itu Kak. Oke, berarti lebih pertanyaannya lebih ini masih luas nih Kak, masih luas. Kan ini kita Masih mau luas ya. masih luas. Ini coba kita framekan lagi, kita buat sekatnya lagi. Ya. Yang kita akan refleksikan itu tentang bagaimana sih caranya Kak Okta itu mengajar. Ada sebuah kasus enggak yang perlu kita refleksikan? Atau ada sebuah kegiatan yang hari ini Kak Okta ngajar apa deh? Nah, kita awali yang kayak gitu deh. Kakak, halo? Halo, ya. Ya. Putus-putus Mungkin ada Kak. kejadian apa Kak? Hari ini coba Kak. Mohon maaf putus-putus Kak Oke. Saya suaranya. ulangi. Kak Ya. Okta, hari ini mengajar atau tidak? Mengajar tadi pagi Kak. Baik. Ada hal yang unik enggak Kak? Hal uniknya ada salah satu siswa dia ketika melaksanakan kegiatan itu istilahnya abstrak Kak. Ketika dibuat permainan dan dibuat tentang materi, dia itu untuk kelas 1 ini Kak, dia belum bisa bergabung dengan temannya, belum bisa berkomunikasi dengan temannya, dan jadi dia itu asik dengan dunianya sendiri Kak. Oh, oke. Berarti belum bisa ini yang membuka sifat sosialnya kepada orang lain ya. Ya.
masih asik dengan dunianya sendiri. Kalau dibuat dengan kegiatan-kegiatan materi dan sebagainya, dia masih belum bisa untuk mengikuti. Walaupun itu permainan game yang sederhana pun masih belum bisa, Kak. Oh, seperti itu. Baik. Nah, penjelasannya Kak Okta ini tadi, menurut Kak Okta ada di button yang mana? Ada di bagian mana, kalau menurut Kak Okta? Di apa itu, Kak? Betul sekali. Betul, korek. Ya, betul. Terkait tentang apa yang diceritakan oleh Kak Okta ini sudah masuk di buttonnya, di button yang bagian what, di Iya. apa. Benar banget. Nah, kemudian ada kata terus apa. Nah, terus apa? Nah, ini terkait tentang perenungannya Kak Okta. Ya, jadi Gimana terus kira-kira? penanganan saya itu kepada anak tersebut, saya lebih dekati secara individu, Kak. Jadi saya dekati, Oke. saya ajak komunikasi, kenapa kok nggak bisa, belum bisa mengikuti, belum bisa berbaur dengan temannya. Ternyata ya itu, memang dia itu masih asik dengan dunianya, Kak. Oke, betul, betul, baik. Oke, itu yang sudah dilakukan Kak Okta untuk membantu anak tersebut. Ya, jadi Nah, ketika ditekan, Kak, jadi ketika seumpama ada, ayo si A maju ke depan, itu dia pasti tidak berani, Kak, tidak mau, bukan tidak berani ya, tidak mau, dia diam, bisa-bisa dia akan menangis, Kak. wuh, Ya, seekstrem itu ya. bahkan sampai segitunya, ya, memang emang ada perilaku khusus lah, Kak. Jadi Betul, tidak betul. hanya satu, yang kelas 6 dulu ada yang seperti itu juga, Kak. Oke, luar Jadi biasa memang. imbasnya itu untuk segi literasinya juga biasanya kurang, Kak. Jadi untuk Oke, membaca pasti dia akan ketinggalan. oke. Kalau menurut Kak Okta, dari yang terakhir Kakak sampaikan tadi itu ada di button yang keberapa? Yang keberapa? Terus apa, Kak? Terus bagaimana? Terus apa? Berarti masih ada sekarang apa? Ya, sekarang apa? Coba. Kalau di dalam button itu Kakak, Ya, jika sudah cross check di LMS, sebenarnya di button itu kata apa itu sudah Kakak jelaskan tadi. Kejadiannya apa? Benar, sudah benar Kakak. Tinggal yang terus apa ini lebih kepada feeling Kakak seperti apa, perasaan Kakak untuk menghadapi anak tersebut seperti apa. Ini yang jangan dilupakan ya. Tidak hanya untuk Kak Okta, tapi juga untuk kakak-kakak yang lainnya juga, bahwa pada saat Kakak menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sesuatu di dalam pembelajaran, pasti Kakak harus merenungkan sesuatu, apakah ini bersikapnya positif atau negatif. Nah, yang disampaikan Kak Okta yang terakhir, itu benar, harusnya ada di sekarang apa, berarti sudah ketindaklanjutnya. Saya ya. akan memperlakukan seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu, luar biasa untuk Kak Okta. Terima kasih sudah berbagi Kak Okta. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Oke, sudah dapat aplaus, luar biasa. Baik, Kakak, ini tadi dari Kak Okta kita sudah sedikit banyak, sudah mulai memahami Burton ya, tentang frameworknya Burton. Saya akan lanjutkan Kakak. Di berikutnya itu kita punya framework mirip yang mirip dengan Burton, tapi lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, yaitu framework milik dari Graham Gibbs ya. Nah, ayo kakak sudah buka LMS-nya lagi belum? Ayo coba, saya pengen tahu kakak, yuk. Kakak, di situ ada kata-kata yang pertama di button yang pertama di bulatan pertama, yaitu deskripsi. Nah, kira-kira setelah kata deskripsi itu ada apa kakak? Mungkin ada kakak yang paham atau yang tahu? Di Gibbs itu ada 6 langkah refleksi, ada frameworknya 6. Mungkin dari kakak-kakak, mungkin sempat melihat di LMS-nya.
Kak Oki. Kak Oki, tadi sudah ada Kak Okta. Kak Oki mungkin sudah sempat melihat LMS-nya, Kak Oki? Halo, Kak Oki? Halo, Kak Oki? Kak Oki, apakah sedang di perjalanan? Mohon izin kakak, LMS belum bisa dibuka. Oh, belum Masih bisa. berwarna abu-abu. Hah, masih abu-abu? Nggih. Oke. Yang lainnya juga apakah mengalami hal yang sama, Kakak? Kayak modul yang atas belum selesai saya juga, Kak. Jadi belum bisa. Nah, Sama Kak, saya juga masih abu-abu. oke. Berarti masih banyak kuis yang belum dikerjakan ya, Kakak? 1.1A1 itu belum selesai saya. Baik. Kalau begitu, saya akan memberikan pandangan, nggih. Jadi ini pembelajaran untuk kita ke depannya, Kakak. Sebelum kita masuk ke elaborasi atau di sesi asinkronus seperti ini, monggo kakak-kakak membereskan dulu modul yang di atas-atasnya. Nggih, dengan harapan nanti biar terbuka modul selanjutnya. Kalau ini kan kita agak sedikit tebak-tebak berhadiah, nggih. Padahal Agustus sudah kelewat loh ini, Kak. Ini mukanya tegang-tegang semua ya guru PJOK-nya. Nggak tahu kalau ada tugas di modul 1.1A. Okay. Memang harus telaten ya kakak untuk melihat-lihat. Oke, mungkin kakak juga bisa sambil open new tab di Chrome-nya. Mau pakai chat Gemini juga boleh kakak. Misalkan mau mencari framework Gibbs untuk PJOK. Nah, googling kakak boleh, nggak apa-apa. Jadi kita nanti sama-sama kolaborasi dan diskusi di sini kakak. Oke, Kak Eko mungkin sudah sempat melihat atau mencari framework-nya Gibbs, Kakak? Monggo yang lain yang sekiranya bisa open kamera ya, Kak? Ini Kak masih Eko? bukan nih. Deskripsi, filling, Kemudian? evaluasi, Oh, analisis, Kak Linda, baik. Oke, kemudian yang kelima, Kakak? kondisi, action plan. Action plan. Oke, luar biasa. Kak Linda sudah mampu menjawab. Oh, Kak Eko hilang lagi. Kak Eko, halo. Terima kasih Kak Lingga sudah dibantu teman-temannya di grup. Tadi sudah ada 6 nggih, teman-teman kakak semuanya. Di LMS sebenarnya memang sudah ada kakak. Ya selain orientasi tadi, nggih. Ada deskripsi, perasaan atau feeling, evaluasi, analisis, konklusi, dan action plan atau rencana tindak lanjut. Nggih. Kalau kita cari di googling rata-rata pakai bahasa Inggris, keren banget Kak. Tapi kalau nanti kakak di LMS, nanti sudah tertranslate dengan sangat rapi dan indah, tinggal membaca nanti kakak. Dan pemahaman tentunya. Mungkin kita sekilas ya, sebenarnya framework-nya Burton sama Gibbs itu mirip sebenarnya Kak. Mirip, hanya saja memang di Gibbs itu lebih didetailkan lagi. Ya, seperti halnya seperti what itu bisa dideskripsi sampai di titik tertentu. So what juga seperti itu. Now what itu biasanya nanti di terakhir yang di RTL, rencana tindak lanjut. Nah, framework ini nanti yang akan kakak-kakak kerjakan. Ini dasarannya saja, Kak. Oke, kurang lebihnya akan seperti itu. Mungkin sekilas kakak kalau boleh tahu yang sudah googling deh. Di deskripsi itu apa Kak kira-kira? Menjelaskan tentang apa sih? Yang lingkaran deskripsi itu Kak? Kak Eko tadi belum sempat bersuara loh. Saya belum mendengarkan suara merdunya Kak Eko loh. Gimana Bu? Monggo Kak, dalam framework-nya Gibbs Kak, di poin deskripsi, kira-kira ini membahas tentang apa Kak? Tentang apa yang jenengan tangkap ini? Bagaimana Kak? Deskripsi, evaluasi. Begitu lagi. Oh hilang loh. Pakai HP Kak Eko? Iya.
Oh, ngoten. Gini, nggak apa-apa. Mungkin Kak Eko ada yang bisa diinfokan lah tentang deskripsi dalam framework Kak. Belum ketemu, Bu. Dalam Belum ketemu. jenengan mungkin bisa menjelaskan Kak makna deskripsi dalam framework Gibbs itu apa? Nggih, Belum bisa. belum bisa. Iya. Oke. Kalau gitu Kak Eko mau dilemparkan kepada siapa? Ayo. Pak Ramdan mungkin bisa membantu Pak Ramdan. Monggo. Baik. Silakan Kak Ramdan, dimintai tolong oleh Kak Eko, monggo. Mungkin ya deskripsi tentang deskripsi adalah perasaan atau evaluasi, analisis, kesimpulan dan rencana tindakan ya Bu. Itu 6 langkahnya Gibbs Kakak. Oh Yang ya. ditanyakan arti dari deskripsinya. Tadi Oh, Kak Linda sudah menyampaikan itu. Monggo Kak Ramdan mungkin terkait tentang deskripsi. Siklus ini ngomongin tentang apa Kak? masih ngambang saya Kak kayaknya. Waduh, masih Belum ngambang. masuk nih. Coba Kak Oke, Arif, coba Kak Ramdan mau dilempar ke siapa? anu ini kalau Kak Arif coba Kak Arif. Kak Arif, ayo Kak Arif, ayo ya uncal-uncalan nih. Oke, terima kasih untuk Kak Ramdan. Karena saya mungkin juga belum membuka untuk masalah untuk pembelajaran dari KIP ya Bung. Mungkin untuk penjelasan itu kalau deskripsinya itu kasus atau masalah ketika pembelajaran. Misalkan ada masalah apa pembelajarannya. Halo? Oke, sip. Betul, ya. Luar biasa untuk Kak Arif. Luar biasa. Mungkin Betul, kalau Kakak. yang Deskripsi ini deskripsinya luar memang seperti biasa. itu Bu. Terus tadi nanti ada alurnya lagi seperti contoh kayak kerangkanya. Ini kerangkanya, Kak. Betul, ini kerangkanya. Nah, Iya, betul. Yang Kak Arif tadi sampaikan luar biasa karena sudah dikaitkan tentang yang ini. Di Burton tadi yang what yang pertama tadi. Luar iya. biasa. Jadi Tidak rugi loh kalau Kak Ramdan di melemparkan tadi ya. kalau Dari di Kak kan Supriyadi, apa masalahnya kan gitu. Ya Kak. betul. Nah, itu awal muasalnya di situ. Setelah masalahnya apa, setelah itu apa tindak lanjut saya yang akan saya lakukan. Ya. Mungkin Nah, seperti itu. Ini oke. ngambang cuma angan-angan saja Kak. Karena Ya, luar belum biasa. belajar. Luar biasa. Kasih applause dulu dong teman-teman buat Kak Arif nih. Setelah sekian lemparan ya. Baik, Kak Supriyadi, monggo. Sepertinya raise hand ya. Dari Kak Supriyadi. Oke, baik. Terkait dengan apa framework itu adalah menurut kami kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Jadi kerangka sama. Jadi rangkainya kerja, rancangan bahasanya seperti itu. Terima kasih, monggo dilanjut. Baik, terima kasih untuk Kak Supriyadi. Betul nggih, framework itu memang rancangan nggih. Memang kalau kita buat itu ya lini masanya, jalannya, ngoten nggih. Betul Kak Supriyadi. Baik, tadi kita sudah sempat membahas tentang deskripsi. Nah, karena terkait tentang waktu juga ya Kakak, saya akan melanjutkan ini yang tadi sempat miss dan kita sempat kelewatan. Tadi Kak Okta ya sempat menjelaskan dari Burton terkait what dan now what, tinggal kata so what. Nah, terkait tentang feeling. Nah, tentang feeling. Mungkin Kak Nunung sudah hadir, Kak Nunung? Apakah Kak Nunung sudah hadir? Tidak. Kita nunung ini ngejak bengi Panggara budal. Ngel. Tenang Pak Ketua. Oke, kita coba Kak Husbi. Tadi ada kegiatan nampaknya tadi Kak Husbi ini ya.
acara di Serono ini. Kak Uspi, monggo. Di framework KIPS, Kak Uspi, terkait tentang feeling, tentang perasaan. Kira-kira apa yang dimunculkan di situ, Kak? Bahas apa nih? Kakak pakai HP kah? Bisa open kamera, Kak? Tidak ada tanda-tanda kejelasan suara, Kak Uspi? Mungkin teman-teman ada yang mendengar suaranya Kak Uspi atau di laptop saya nggih, Kakak? Iya ya. Tidak ada suaranya. Ya, Kak Uspi mungkin bisa diketik di ini aja nggih, di message-nya aja nggih, di kolom chat mawon. Saya tidak bisa mendengar suaranya Kak Uspi. Mungkin kakak yang lain mendengar suaranya Kak Uspi? Mungkin Kak Arif, Kak Ramdan, apakah mendengar suaranya Kak Uspi? Kak Lingga? Sekilas Dengar, Kak. terdengar, Tadi terdengar tadi. tapi Dengar kadang-kadang suaranya juga Kak tidak terdengar. Oh gitu. Nggih. Kak Uspi, mohon maaf. Untuk Kak Uspi mungkin bisa boleh ditulis di kolom chat, enggak apa-apa. Monggo. Mohon maaf, saya nggak bisa dengar kok tumben ini. Oke kakak, saya lanjut nggih. Kita lanjut yang terakhir itu. Oh itu, Nanti ada kata no word. Kak Uspi. Oh, gambarnya sudah muncul. Oke. Ya Kak, gimana Kak? Oke, sip. Kak, di situ di GIPS, framework GIPS itu ada kata feeling, ada perasaan. Menurut Kak Huspi, di bagian tersebut itu membahas tentang apa, Kak? Ya, bagaimana coba? Feeling, terkait feeling kemungkinan apa ya? Ya, jelas. Kedepannya kemungkinan akan terjadi. Tuh, ramalan Kak jadi nanti. Tadi Kak Arif sudah menyampaikan terkait tentang deskripsi itu kejadiannya apa, sedang terjadi apa. Nah, kira-kira kalau feelingnya itu apa kalau dikaitkan dengan pernyataannya Kak Arif tadi? Kurang begitu menangkap ya tadi ya. Oh, dan oke. Kak Ospi masih kurang begitu menangkap. Itu oke, nggak apa-apa, nanti bisa dibaca lagi LMS-nya. Kak Ospi mau lempar kepada siapa? Kak Ospi mau minta tolong kepada siapa? Tidak terdengar lagi. Kecil sekali suaranya Kakak. Ngapunten. Okta? Nggih, Kak Okta. Oh, dapat lemparan lagi Kak Okta. Okta apa Oki? Okta ya? Oke. Atau gini aja Kak Uspi, minta tolong lemparannya ditulis di kolom chat. Nanti saya bisa tanyakan untuk yang berikutnya. Gitu nggih? Kita lanjutkan dulu nggih. Kakak, dari framework GIPS ini, mari kita berlanjut ke model-model refleksi yang lain. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya Kakak. Oke. Nah, Kakak, kita akan masuk ke bagian tulisan refleksi. Kakak mohon dipersiapkan. Setelah ini saya akan membagikan link dokumen ya yang harus Kakak isi. Nggih. Seperti apa? Nah, jadi di tulisan refleksi 3 babak ini, kakak-kakak bisa membaca atau melihat kembali pada LMS terkait kecenderungan nilai orientasi. Tadi sudah saya sampaikan ya kakak, nilai orientasi itu ada di
modul 1.1b.2 halaman 2. Oke, modul 1.1.b.2 insya Allah di halaman 2. Ya, kakak bisa melihat di situ sambil melihat nih, yang saya tadi sampaikan ada 5 nilai orientasi. Silakan kakak nanti baca-baca dan menentukan kakak ini ada di nilai orientasi yang mana. Oke, kakak yang lain sudah mulai mencari di LMS? Diulangi lagi, Kak. Kakak Oke. dengar tadi. Oke, baik, saya ulangi kakak. Silakan kakak-kakak sesuai dengan tulisan yang ada di presentasi saya. Kakak-kakak coba kembali melihat tulisan tentang kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Nah, itu ada di LMS di modul 1.1.b.2. Kakak bisa lihat-lihat di situ ada 5 nilai orientasi. Kakak nanti bisa baca dulu mana yang menggambarkan kondisi kakak saat ini. Oke, kakak? Oke. Kemudian, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak semua? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kemudian kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Oke, kakak? Nah, itu terkait tentang kuis-kuis yang sebelumnya kakak sudah kerjakan. Nah, yang sudah mengerjakan pasti bisa melenggang dengan santai. Tapi yang belum mengerjakan, kita coba untuk mengikuti saja. Gitu ya, kakak? Baik. Nilai orientasinya sudah dilihat, kakak? Kakak-kakak semuanya sudah dilihat nilai orientasinya? Saya belum bisa lihat, Kak, karena belum kebuka. Oh, belum Belum terbuka kita nih. buka, kebanyakan abu-abu. Kebanyakan abu-abu. Iya, berarti belum ada yang mengerjakan ini dari yang pertama. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah terbuka, bisa dilihatkan. Monggo, mungkin dari teman-teman. Mungkin ada yang sudah membuka, kakak-kakak semua? Belum, Kak. Mohon izin, di situ ada tulisan 26 September gitu, Kak. Apa mungkin masih terkunci ya? Bukan, Kak, itu due date-nya, jenengan batas pengerjaannya itu. Ya, karena tapi yang masih atas belum belum. selesai itu, jadi nggak bisa kebuka. Nah, itu. Ini juga sambil ngerjakan yang 1.1a. Ah, nggih. Apa, pelan-pelan aja, Kak. Tapi udah lewat due date-nya ini, Kak. Kan nanti ya, Kak Lingga. Due date-nya besok ya, Kak? Oke. Due date-nya besok, nggih. Sembari lihat di ini, Kak, ya, di grup kita, nggih. Saya berikan sedikit pandangan, jadi kakak bisa melihat sedikit. Nanti untuk keterangannya, sambil googling juga boleh. Sambil buka WA kakak mungkin di grup kita. Di situ ada 5. Oke, baik. Kakak bisa melihat-lihat dulu, sambil cari-cari googling dulu. Nah, saya lanjutkan kakak. Nanti kakak akan saya kopikan Google Slide-nya, berupa dokumen slide-nya. Nah, di situ kakak-kakak sudah akan saya berikan nama yang di dalamnya, kakak tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nanti kita kerjakan babak pertama dulu, kakak. Ya, jadi instruksinya di dalam situ kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi dalam 3 babak yang berbeda. Oke, teknik tulis menggunakan deskripsi framework Gibbs. Jadi yang ada cara 6 tadi, kakak. Jadi deskripsikan dulu. Oke, kemudian kakak nanti secara bergantian akan ditunjuk untuk membacakan hasil refleksinya. Teman yang lain
akan bertugas untuk memberikan umpan balik atau memberikan refleksi balik seperti itu. Nggih, untuk memberikan tanggapan atas apa yang Kakak tuliskan. Sudah dilihat Kakak di grup terkait tentang nilai orientasi? Sudah nggih? Udah. Baik. Itu nanti yang akan jadi ininya Kakak, akan menjadi acuan. Kakak di situ kan ada yang di poin 4, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Nah, Kakak jangan lupa dengan 6 langkah framework dari GIPS. Jadi mendeskripsikan dulu. Setelah dideskripsikan perasaan Kakak terhadap kejadian itu apa. Terus jenengan evaluasi. Ada positif dan negatifnya apa dalam kegiatan tersebut. Jenengan kemudian analisis apa ya yang kurang, apa yang perlu saya tambahkan. Baru disimpulkan konklusi. Setelah dari konklusi, setelah disimpulkan, oh ternyata kejadian ini terjadi karena ini, terjadi karena ini. Nanti saya bisa melakukan ini. Rencana tindak lanjutnya, berarti Kakak sudah punya ancang-ancang. Misalkan nih, ada sebuah kejadian, ada anak yang kalau dipanggil pakai peluit tidak mau misalnya. Berarti dengan analisis sampai di RTL, oh berarti yang memanggil misalkan minta bantuan ketua kelasnya yang mengumpulkan. Mungkin akan lebih seneng kalau ketua kelasnya yang mengumpulkan. Atau menggunakan hitungan 1, 2, dihitung nanti cepet-cepetan. Yang duluan mungkin dapat hadiah, atau dapat applause, dapat present atau apapun. Jadi diberikan apresiasi kepada muridnya. Itu salah satu bentuk rencana tindak lanjut juga bisa. Oke, intinya Kakak mulai dari kejadian sampai menemukan solusi, sampai tindak lanjutnya dari solusi tersebut apa. Kurang lebih kalau GIPS seperti itu Kakak. Baik, kita lanjutkan ya Kakak. Kita akan mulai masuk ke babak yang pertama. Oke, kakak-kakak semuanya, silakan kakak-kakak nanti mencari orientasinya. Oke, silakan mencari orientasinya. Casmu nanti Dinda. Oke, saya kopikan ya kakak untuk mohon izin, silakan dicek di chat. Oke. Oh, Ospi sudah ngirim Kak Oki. Oke, di sini Kak. Oke, kakak silakan diklik di kolom chat, di chat kita. Di situ saya sudah mengirimkan dokumen, yaitu Google Doc spreadsheet. Silakan kakak-kakak bisa membuka. Oke. Silakan menjawab pertanyaan yang ada. Kakak-kakak hanya diberikan waktu kurang lebih hanya 4 menit, nggih, untuk mengerjakan tersebut, mengerjakan babak 1. Apakah ada yang kesulitan membuka, kakak? Tidak ada ya, karena tidak ada komentar, nggih. Oke, baik. Oke, silakan bisa mulai dibuka, kakak. Saya akan memantau dan melihat dari sini, nggih. Coba kita cek. Oke. Oke. Sudah banyak yang sudah masuk, monggo mulai diketak-ketik saja. Silakan bisa dikerjakan, kakak. Masih 8 orang ya yang sudah masuk, yang lainnya belum. Selamat mengerjakan kakak semuanya.
Mohon izin bertanya, Kak. Ini suruh menjawab pertanyaan romantik itu, Kak? Iya, yang ada di situ, Kak. Nah, yang bagian atas pertanyaan pemantik 1, 2, Ketiganya atau hanya salah satu? ketiganya, Kakak. Di babak 1 dulu ya, Kak. Di babak 1 di situ ada 3 pertanyaan, nggih. Coba saya buat lebih ini deh. Kalau Kakak nanti menjawabnya boleh dikasih nomor boleh atau langsung menyambung menjadi 1, boleh, silakan. Oke, lebih ya sudah ya terlihat. Kita ke babak 1 dulu, Kakak, monggo bisa mulai diketak-ketik. Usmanam toh? Masuk. Gue nih. Usmanam jajan. Yang baru bergabung silakan bisa cek di kolom chat, silakan bisa diklik dan bergabung untuk menulis jawabannya. Kak Oki sudah ya? Mungkin boleh sambil dijelaskan, Kak, nilai orientasi itu yang seperti apa? Apa yang sudah kita capai atau gimana? Baik, di nilai orientasi itu di grup WA sudah sempat saya kirim ya. Di situ kan ada 5, Kakak. Oke, sembari diutak-atik. 5 itu antara lain ada yang disebut dengan disiplin mastery atau penguasaan materi atau disiplin ilmu, DM kuncinya, Kak. Yang kedua ada learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga aktualisasi diri. Yang keempat integrasi ekologis. Yang kelima tanggung jawab sosial. Nah, saya cross-check ya, Kakak. Untuk penguasaan materi atau disiplin ilmu ya, sekilasnya itu bentuk orientasi ini yang paling tradisional, Kakak, dalam pengembangan kurikulum. Jadi guru itu hanya berfokus pokoknya muridnya kudu menguasai materi. Pokoknya ngajar arek-arek ngerti materi. Nah, itu orientasi yang pertama, orientasi penguasaan materi. Oke, Kakak, yang pertama seperti itu ya, Kak Yusa. Oke, saya lanjutkan. Oke. Yang kedua ada learning proses atau proses pembelajaran. Jadi di dalam situ orientasi ini berpusat pada peserta didik, menyoroti prinsip pembelajaran bagi peserta didik dan penerapannya. Jadi di dalam sini orientasi ini guru menempatkan nilai tinggi pada orientasi learning process. Jadi guru berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan, membiarkan anak
atau membiarkan peserta didik itu untuk belajar dengan cara belajarnya sendiri. Seperti itu. Jadi lebih leluasa lagi. Ada yang ketiga, aktualisasi diri. Jadi dalam SA ini atau self actualization ini fokusnya itu peserta didik dengan pendekatan humanistik ya Kak. Jadi dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, kenikmatan dalam belajar. Jadi jenengan itu membangun anak-anak itu supaya gimana sih menikmati pembelajaran ini, rasa keberhasilan yang dia miliki, misalkan dia bisa menyelesaikan tugas A, B, C, dan sebagainya. Jadi menumbuhkan rasa atau harga diri yang positif. Jadi kecenderungan ini biasanya kalau untuk guru PJOK itu mengembangkan karakteristik anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Kakak apakah sudah di fase itu atau belum? Nah, kemudian yang keempat, ecological integration, ya, atau integrasi ekologis. Sebenarnya kalau EI ini kurang lebih tumpang tindih sebenarnya dengan SA tadi, self actualization atau aktualisasi diri. Tapi kalau untuk integrasi ekologis ini lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, kebutuhan kelompok, kemudian kebutuhan materi pembelajaran. Nah, jadi lebih konsentrasinya nggak cuma ke satu poin, jadi benar-benar kelompok juga menjadi sorotan, anak dengan individualisnya juga menjadi sorotan. Dan itu juga harus terhubung dengan kondisi kurikulum, dengan kondisi sosial budaya yang ada di sekolah. Ya, itu Kakak sampai yang keempat. Nah, yang kelima yaitu social responsibility. Apakah Kakak berorientasi di tanggung jawab sosial? Nah, kalau di orientasi ini prioritas tinggi untuk kurikulum sosial ini yang paling menentukan, Kak. Jadi aktivitas fisik, olahraga itu diakui sebagai sarana peserta didik belajar, menyelaraskan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Jadi sudah berimbang. Apa yang jenengan ajarkan itu sudah bisa diaktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari mereka. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak ulangi. Jadi kakak-kakak semuanya, kira-kira kakak sudah di orientasi yang mana nih? Nah, panjang ya jadinya ya. Oke, Kak Eko, kesulitan ngetik di ini ya. Kakak ngetik di kolom chat nggak apa-apa, Kakak. Nanti kita bantu untuk memindahkan ke spreadsheet. Monggo, Kak Eko. Atau teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, yang mungkin posisinya menggunakan HP, bisa ngetik di HP dulu. Nanti kita bantu untuk memindahkan ke spreadsheet. Oke. Monggo Kak Yusa masih kosong ya. Oke, Kak Fajar posisi sedang mengantarkan sinten tadi orang tua apa siapa nih ke rumah sakit. Kak Arif masih kosong, Kak Nunung belum. Oke, Kak Okta, Kak Didi ini tidak berkabar nggih? Belum ada kabar Kak Didi. Oke, Kak Agus Faizin sudah on proses dan sekaligus. Oke, Kakak, kita masih ada 2 babak yang lain, ya. Mungkin saya akan merujuk ke beberapa teman-teman dulu ya. Nanti akan bergantian di babak yang lain juga ya, Kakak, supaya kita waktunya juga bergulir, ya. Mungkin dari mohon izin, saya ingin mendengar dari sinten nggih yang sudah ini. Kak Ramdan kayaknya ya. Kak Ramdan sudah ready kah? Coba saya cross check dulu. Oh, Kak Oki, mohon maaf. Kak Oki dulu nggih. Saya cross check ke Kak Oki dulu. Kak Oki, halo? Ada Kak Oki? Panggilan kepada Kakak Oki. Ya, halo. Oke.
Ya, gimana Kak? Oke, Kak Oki, sesuai dengan instruksi yang tadi Kak Oki, saya minta tolong untuk Kak Oki. Coba Kak Oki bisa membacakan ya refleksinya seperti apa terkait tentang materi di babak pertama. Monggo Kak Oki. Tentang ini Kak ya, tentang apa yang 3 pertanyaan itu ya? Atau Betul. oh gitu. Ini saya bacakan punya saya yang bentar Kak, saya bentar. Ini Kak ya, yang pertanyaan pemantik ini ya. Betul Kakak. Monggo bisa Ya. dibacakan. Untuk punya saya ini yang nomor 1, apa kecenderungan nilai orientasi saya, yaitu nilai orientasi yang saya gunakan adalah tentang kedisiplinan siswa. Karena siswa yang disiplin harus diberikan reward atau diberikan nilai yang lebih, Kak. Oke. Untuk yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena anak yang disiplin bisa bertanggung jawab akan pembelajaran yang dilakukan. Jadi, anak tersebut bisa serius dalam belajar. Yang nomor 3, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Saya selalu membuat kesepakatan kelas tentang kehadiran siswa, Kak. Jadi, kalau udah jam 7 ya sudah di lapangan anak-anak. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Oki sudah dibacakan terkait tentang pertanyaan yang ada di babak ke-1 nih, babak pertama. Oke. Kemudian, oke, terima kasih. Saya ingin juga melihat coba dari Kak Yusa. Kak Yusa, monggo Kak Yusa. Nggih, Kakak. Di sini saya menjawab yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya. Saya di sini masih di nomor yang kedua, yaitu proses pembelajaran. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, itu karena proses pembelajaran yang saya inikan di sekolah itu masih mengutamakan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang nomor 3, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Dalam melakukan proses pembelajaran, kegiatan itu dibuat dengan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Biar anak-anak itu tidak bosan, ngoten Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yusa sudah membacakan hasilnya di babak ke-1. Mungkin SDN 4 Kedung Wungu ini atas nama Bapak siapa nih? Atau Ibu siapa? Atas nama kakak siapa? Mohon maaf. Itu Kak Didik, Kak. Kak Didi. Oke, makasih infonya Ya. Kak Ogi. Kak Didi, halo. Kak Didi. Kak Didi, halo. Wah, disambi nonton ini kayaknya nih. Halo. Alhamdulillah. Kak Didi. Ya. Ye, tadi kan sudah mendengar dari Kak Oki dan Kak Yusa. Di tulisan Ya. juga sudah ada. Kak Didi boleh minta bantuannya untuk merefleksikan atau memberikan tanggapan dari Gimana? nilai orientasi kedua rekan jenengan tadi. Apa yang bisa jenengan dapatkan? Gitu. Oh, maaf Kak, tadi agak kurang kurang menyimak masih. Oh begitu, nggih. Tapi slide saya terbaca Kakak? Terbaca.
Baik, monggo kakak bisa dilihat sekilas tulisan dari Kak Oki dan Kak Yusa. Monggo jenengan mau memberikan tanggapan yang mana pun. Pak Oki, yang nilai orientasi yang saya gunakan adalah tentang kedisiplinan siswa. Karena siswa yang disiplin harus diberikan reward ya. Oh ya, untuk Pak Oki, yang jawaban nomor 1 itu sangat bagus sekali. Karena apa? Karena pemberian reward kepada siswa itu sangat bagus. Karena akan menunjang semangat untuk teman-teman yang lain untuk melakukan sikap yang disiplin atau sikap yang dilakukan siswa itu yang menerima reward. Bukan di sini kok akan menimbulkan ketergantungan, tidak. Di sini malah sebaliknya, di sini akan menumbuhkan rasa keinginan siswa yang lain untuk mendapatkan reward. Akhirnya siswa yang lain juga ikut berlomba-lomba menjadi disiplin seperti seperti anak yang mendapat reward itu tadi. Nomor 1 kan kayaknya kan pemberian reward itu, Kak. Oke, Halo? ya. Oke, kalau menurut Kak Didi ini kan kita ngomongkan tentang nilai orientasi kakak. Kalau Ya. menurut Kak Didi, Kak Oki ini orientasinya lebih ke disiplin ilmu atau aktualisasi diri, kalau menurut jenengan? Kak Oki, ini ke disiplin, ya. Tadi apa? Disiplin ilmu atau apa? Aktualisasi diri, karena di sini kan ada tentang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya di situ yang kedua, apa itu aktualisasi diri? Jadi anak didik akan bertanggung jawab, akan tumbuh rasa bertanggung jawab tentang kedisiplinan itu. Jadi yang kedua, aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri itu. Oke. Itu Kak Didi? Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Didi atas tanggapannya. Ya. Kak Oki, mungkin bisa ditambahkan untuk nilai orientasinya jenengan. Penjelasannya sudah sangat luar biasa Kak Oki. Sudah sangat tepat sasaran, hanya saja arahnya harus diperjelas bahwa itu ada di aktualisasi diri. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya Kak Oki. Untuk Kak Yusa tadi sudah. Oke, terima kasih. Untuk Kak Yusa tadi sudah on point, alhamdulillah. Saya rasa cukup untuk Kak Yusa. Oh ya, Kakak, saya stop dulu share screen yang ini. Oke. Saya akan melanjutkan ke yang berikutnya, Kakak. Oke. Kita akan masuk ke babak yang kedua ya, Kakak. Nah, tadi kan kita sudah ke babak yang pertama, oke. Terkait tentang babak yang pertama tadi sudah beres, kita akan maju ke babak yang kedua. Nah, sebelum Kakak semua ke babak yang kedua, saya akan memunculkan kembali slideshow terkait tentang materi tersebut. Oke. Baik, Kak Supriyadi, monggo jemput cucu dulu. Nah, Kakak, ini tadi kita sudah melakukan refleksinya. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, apakah sudah kelihatan Kakak semua? Sudah, Kak. Lihat apa kakak-kakak di situ? Ayo. Roda emosi. Yes. Kok nang pasar malam ya. Roda pasar malam. Roda hoki ini ya. Oke, kakak-kakak semua, kenapa sih kok dimunculkan roda emosi ya? Jadi kakak semua untuk memperdalam refleksi yang kakak lakukan tadi, jadi mulai dari babak 1 itu adalah salah satu bentuk dari langkah dari framework-nya Gibbs ya. Di situ kakak sudah menuliskan orientasinya jenengan semua, itu luar biasa sekali. Saya yakin dari orientasinya itu sudah muncul contoh-contoh kenapa kok jenengan memilih orientasi tersebut. Nah, salah satu teknis untuk memperdalamnya lagi itu adalah dengan melihat
roda emosi yang akan kita sambung di babak kedua. Nah, jadi di roda emosi ini, misalkan kakak pada saat proses mengajar nih, misalkan, ada yang tiba-tiba gelisah, ada yang tiba-tiba kecewa mungkin. Nah, jangan lihat dari luar roda, kemudian sampai masuk ke dalam roda. Jadi kalau kecewa dan gelisah itu asal-muasalnya ya dari jengkel. Semakin mendalam lagi berarti masuknya emosinya adalah amarah. Seperti itu. Atau mungkin jenengan sukacita, euforia, berarti posisinya adalah girang. Emosinya adalah gembira. Seperti itu, Ibu. Iya, itu Kakak. Jadi intinya roda emosi ini nanti yang bisa Kakak aplikasikan dalam babak kedua. Oke, di babak kedua ini yang harus Kakak kerjakan. Nah, nanti akan ada 4 pertanyaan pemantik. Silakan Kakak kembali ke spreadsheet yang awal tadi. Di babak 1 tadi, jenengan cari page yang babak 2. Gitu ya Kakak? Bisa dipahami untuk instruksinya? Oke, sip. Oke, monggo. Untuk yang kesulitan bisa ngetik di kolom chat ya. Oke, Kak Eko, terima kasih. Saya bantu untuk memindahkan ke babak 1 ya, Kak Eko. Monggo bisa berlanjut ke babak 2. Ya, bisa. Kak Lingga kalau tegang itu. Iki piye to Pak Lingga? Piye apane to, Pak? Lah ya kuwe. Ya itu sama kayak babak pertama tadi, cuma di slide yang kedua itu ada. Pertanyaan itu rame. Apa? Bagaimana emosi keyakinan nilai-nilai? Pola pikir Percaya yang aku, menarik. Pak. Guru olahraga iki paling muales terakhir maca tulisan dawa. Percaya aku, Pak. Ya tadi kan babak pertama 0-0, sekarang berlanjut babak 2. Betul. Nanti kita 3 babak ini ya. Ramdan gaulis mentong garape. Pokoknya tak Skor, tulis, Kak. tak copy paste. Iki Jojo karo googling moro-moro mau ketik Jojo iki. Jangan-jangan AI ini, jangan-jangan. Monggo dengan segala upaya dan dayanya. Karung rungane Jawa jan malah rapatek nganu iki. Rapatek konsen.
Emun jangir lho Pak Didik. Bengi, Pak. Ya ini masih di babak kedua ya. Habis ini babak belur. Jangan dulu Kak, masih ada babak ketiga dan seterusnya Kak, tenang. Ya itu babak belur Bu. Kak Yunita, ini tolong sambil dijelaskan kok bingung mau isi apa. Gimana? Yang mana? Ya, yang nomor 1 itu tadi. Nggih. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, Kakak tadi kan sudah sempat melihat roda emosi. Nah, jadi nilai orientasi jenengan yang pertama tadi, kok bisa sih Kakak memilih nilai orientasi tersebut? Perasaan apa yang mendorong munculnya orientasi tersebut? Saya bukakan lagi untuk rodanya. Oke, slide-nya dipindah. Ya, itu Kak. Oke. Seperti itu ya, Kak. Nah, yang mana nih yang mendorong Kakak? Nah. Oke. Itu agak miring-miring dulu ya. Digedekno, Pak. Oke, kemudian kan di pertanyaan kedua terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Nah, jadi nilai orientasinya Kakak, tadi Kakak menceritakan apa sebelumnya? Apa hal yang baik, apa hal yang buruk? Itu jenengan tuliskan, positif negatifnya apa? Oke, kuncinya harus berani terbuka memang Kak, supaya paradigma kita juga berubah. Barangkali tadi seperti Kak Yusa, lebih ke orientasinya tadi, lebih ke proses pembelajaran. Nah, berarti kan bikin suasana menyenangkan dan sebagainya. Berarti pernah ada pengalaman tuh tentang proses yang menyenangkan itu. Positifnya apa? Selama proses yang menyenangkan itu, apakah ada negatifnya? Nah, itu yang perlu kita berbagi, Kakak. Seperti Kak Oki tadi juga begitu, orientasinya sebenarnya nampaknya lebih ke aktualisasi diri. Karena ada kata tanggung jawab, menumbuhkan tanggung jawab, siswa yang disiplin, sampai memberikan reward. Nah, memang harus sedikit banyak membaca memang nilai orientasi. Untuk yang nomor 3, terkait tentang kecenderungan kita selama ini, jenengan bisa mulai menilai diri jenengan sendiri. Apakah saya ini sudah menjadi guru yang baik atau belum? Monggo dikaitkan dengan 5 nilai orientasi tadi. Ada di posisi mana panjenengan? Yang keempat, nah dari 5 orientasi yang tadi, kira-kira saya memanfaatkan teori tersebut itu dengan cara bagaimana untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Kalau Bunda Oke. Monggo kakak-kakak. Oke.
Aduh, Kak Arif kok nulisnya emos, Kak? Emos atau apa nih, Kak? Orangnya pusing, Kak. Jangan pusing, Kak, tenang, tenang. Mungkin emosi mungkin. Oh, emosi. Kudu emosi, Kak Ramdan. Soalnya banyak baca dan banyak mikir. Saya Betul, tadi nulis ejeng junduk Belum bareng. profiling ini, berpikir tingkat tinggi lama-lama. betul, betul, Kakak. Karena memang diakui teknisnya TKG itu kan memang awalnya untuk guru penggerak, guru PJOK yang mengikuti guru penggerak. Nah, sekarang kita itu diberikan kemudahan, diberikan kesempatan, Kakak. Ilmunya itu dibagikan untuk semua kalangan guru PJOK. Dengan harapan ya gini, yuk bareng-bareng meningkatkan literasi, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Gitu, Kak. Memang awalnya ya begini, Kak, rasanya. Kak Arif itu lebih suka beraksi daripada literasi. Oh, saya nggak masih belum paham ya. Untuk di babak yang kedua. Apakah di babak 1, misalkan saya kan di kedisiplinan nih, Kak, ya. Betul. Terus apakah di babak yang kedua misalkan pertanyaannya yang nomor 1 apa atau bagaimana masih atau menyambungkan yang dari babak pertama tadi? Betul, Kakak. Betul. Memang harus menyambungkan, Kakak. Kalau jenengan orientasinya tuh disiplin diri, disiplin bukan disiplin ya, tapi orientasi itu kan kalau yang disiplin tuh disiplin ilmu, Kak, bukan disiplin diri. Jadi lebih cenderung kepada guru itu menginginkan murid itu menguasai materi. Kalau jenengan menjawabnya sama seperti Kak Oki tadi terkait tentang tanggung jawab, berarti orientasinya lebih kepada aktualisasi diri. Itu ya. Nanti kita akan utak-atik, insya Allah nanti untuk spreadsheet yang itu tidak akan saya tutup aksesnya Kakak. Barangkali nanti Kakak sudah bisa membuka LMS di 1.1.b, nanti bisa membenahi. Saya akan cross check ulang. Gitu ya Kakak ya. Siap, Kak. Oke, harus saling berkaitan. Rasa rata-rata emosi ya. Apa karena pengaruh jam malam ya? Semakin penat nih nampaknya. Arif, mending lari 10 kali putaran daripada kayak gini. Arif. Siap, Karona, saya mending main bola saja ini. Ayo wis, mending main bal-balan sedina sewengi wis. Waduh, ini loh kadang yang membuat guru PJOK itu dipandang sebelah mata loh, Kak. Ayo Mungkin saat ini prosesnya cukup melelahkan ya, Kak. Tapi insya Allah setelah 3 bulan jenengan akan menemukan sebuah hidayah kalau menurut saya. Saya juga mengalami itu soalnya. Berpusing-pusing dulu, Kak Arif. Betul. Kak Eko sudah mengirimkan jawaban, terima kasih. Baru Betul, Kakak. kemudian. Di awal-awal memang seperti itu, tapi insya Allah akan menemukan hidayah. Saya dulu juga ngomong kayak gitu, Kak. Saya mending gelut bantingi uang ping 50 gak apa-apa wis saya, Kak. Karena spesialisasi saya di pencak silat. Gak apa-apa wis saya geluti orang uang 50 saya gak apa-apa. Timbangannya saya literasi. Ayo, Tapi setelah menjalani ternyata oh, alhamdulillah ada hidayahnya yang bisa saya terima. Seperti itu, Kakak. Terus nanti ketemu sendiri kok hikmahnya, oke? Yuk kita lanjut, Kakak. Karena terkait tentang waktu ya, mohon izin. Di slide berikutnya, mari kita berbagi refleksi. Nah, tadi yang sudah beraksi kan Kak Oki, Kak Yusa, dan Kak Didi. Nah, sekarang saya ingin melihat jawaban teman-teman yang lain, dari kakak-kakak yang lain, ya, yang ada di spreadsheet yang sudah tertulis. Saya ingin tahu, coba. Oke, sudah nampak? Tadi babak 2,
Oke. Sudah. Loh, Kak Yusa belum nulis nih dengarin. Kita ke ini deh, ke Kak Eko. Kak Eko sudah ini nih, sudah memberikan jawaban. Oke, mohon izin Kak Eko, saya kopikan. Ya. Oke, Kak Eko sudah menuliskan juga. Kita coba agak berlarian dikit ya, Kak. Sekarang saya ingin Kak Eko dengan Kak Lingga. Oke. Kak Eko, silakan melihat jawaban dari Kak Lingga dan memberikan tanggapan. Dan Kak Lingga memberikan tanggapan dari jawaban Kak Eko. Begitu nggih? Biar kita sama-sama langsung saling memberikan tanggapan. Oke, Kira-kira siap. ya, Kak? Lingga. Oke. Babak kedua, Ibu. Betul, Bapak. Babak kedua. Ini nggak kosong-kosong kamu nggak? Iya Pak. Sukses, Pak. Monggo. Yang tua terlebih dahulu. Nggak kok kosong nggak kayak buka aku nggak? Hah? Kan isinya? Sama dulu ndek ngono iki lho. Ndek sweat. Babak dua, Pak. Di CT sampai naik Kak Eko. Kak Eko nggo HP. Aku nggak HP loh balik lagi. Ya ini nih Kak Eko, saya coba ini ya Kak Eko. Bentar. Flat. Saya Kopi itu. bisa nggak ya? Tak cross-check dulu. Oke. Sudah? Ini ya jawabannya Kak Lingga ya di kolom chat. Ya. Oke. Monggo Kak Eko bisa dibaca dulu, kemudian bisa mulai diberikan tanggapan. Mau Kak Lingga dulu yang sudah. Ada yang tua dulu Bu, apa-apa. Oh, berarti ini artinya Pak Lingga itu percaya diri, Bu. Ngajarnya penuh optimis. Katakanlah gini, ketika dia ngulang bola voli, arek-arek iki dulang bola voli lek iso tujuannya prestasi. Agustus tahun ngarep menang, ngono Bu. Sing pertama lagi. Terus ketika saya sudah kecewa terus bisa harus kontrol. Oh, artinya ketika apa yang dia harapan dia untuk yang apa anak-anak yang voli tadi nggak bisa juara, gagal, dia down. Fitnah. Dia ini mah kalah loh. Ini menang. Oke. Terus Kak Eko. Ya. Cuma satu itu. Panjang itu. Ayo. Emosi kebalikan dari optimis sudah kecewa. Sudah kecewa terkadang bisa lost control. Iya, artinya dia ketika mengajar itu atau mendidik anaknya itu dia kurang bisa mengkondisikan emosinya. Katakanlah ketika pengalaman kemarin sudah wes gak, anaknya meh kalah ngamuk-ngamuk kucem loh. Kalah negeri. Gayane guran Itu kayak. Bu. Penguasaan emosi Pak Lingga. Sing sabar Mas. Siap. Pak Lingga, komentar Mbak aku. Baik. Oke, terima kasih. Sip. Yuk lanjut. Terima kasih Kak Eko dari tanggapannya. Memang ini ya, sepertinya jadi saksi hidup kejadian ini ya, lomba ya nampaknya ya. Iya masih dendam itu sama saya. Oh gitu. Gus, tahu dengar ketemu lah. Baik, silakan Kak Lingga bisa dimulai. Ya, oke. Saya sebenarnya kurang suka mengomentari orang lain itu. Kesannya nanti. Tanggapan. Kalau saya baca dari punya Kak Eko ya, memberi support, semangat, dan pemahaman membuat siswa untuk selalu mencoba. Itu lebih kayak apa ya? Mario Teguh. Saya tahu Mario Teguh, Pak. Oke, siap. Tahu. Berhandal itu. Enggak ada yang susah menurut dia itu.
tapi dalam kata-kata dia. Tapi dalam aktualisasi mungkin agak berbeda ya. Karena memberi support, semangat itu pasti yang pertama itu dari kata-kata. Tapi di aksi nanti akan berbeda lagi. Terus semangat siswa cenderung meningkat jika berorientasi proses, sehingga siswa akan terus mencoba sampai bisa. Oh ya, ini Kak Eko ini mencoba membuat anak itu menjadi bisa melalui sebuah proses yang berkesinambungan. Ya, jadi kalau anak itu tidak bisa, gimana caranya Pak Eko itu memberi semangat supaya dia mencoba terus, ya sampai nanti pada titiknya anak itu menjadi bisa atau menguasai materi tersebut. Terus sudah merasa baik tapi masih perlu banyak belajar. Kalau sudah merasa baik ini ya agak sombong sih kayaknya Pak ya. Gus, aku udah sertifikat deh. Ya nggak apa-apa lah, membanggakan diri sendiri itu juga penting Kak. Sombong penting olahraga, pede loh. Terus belajar baik tatap maya maupun bersama teman sebaya. Oh iya, ini maksudnya teman sebaya itu mungkin teman satu grup KKDO mungkin ya. Itu sharing-sharing di grup ya. Ya baguslah dari jawaban Pak Eko. Intinya itu menekankan di proses supaya anak itu terus berproses sampai nanti dia mencapai titik yaitu suatu keberhasilan. Mungkin itu aja Kak dari saya. Oke. Luar biasa. Kasih aplaus dulu teman-teman semuanya. Kasih emotnya dulu. Silakan dibom dengan emotnya dulu. Oke, terima kasih untuk Kak Lingga dan Kak Eko. Ini kolaborasi yang luar biasa. Sempat hidup ini kelasnya, hidup kembali. Tapi banyak insiden balas dendam nampaknya ini nanti. Saya tunggu tahun depan Kak Eko. Oke. Squad saya masih sama itu. Baik, kalau begitu kakak-kakak semua kita lanjutkan. Silakan bisa dibuka di babak ketiga, kakak sekalian. Ya, di babak ketiga tersebut kakak bisa mengganti slide-nya ya. Oke. Oke, kakak sudah melihat slide-nya di babak ketiga ya. Silakan dilihat. Dilihat pertanyaan pemantiknya kakak. Nah, tadi kita sudah dari babak 2, kita sudah beres, kita ke babak 3. Nah, ini adalah yang terakhir dari framework-nya GIPS, yaitu rencana tindak lanjut. Jadi apa yang sudah kakak buat dari babak ke-1, babak kedua ini akan harus kita buat rencana tindak lanjutnya seperti apa. Oke, dilihat pertanyaan pemantiknya kakak, di situ ada 3 pertanyaan. Monggo kakak-kakak bisa mulai mengetikkan jawabannya. Kurang lebih nanti 4 menit kakak, baru kita akan coba untuk merefleksikan. Monggo Kak Anam bisa mengisi ya. Barangkali Kak Anam sempat melewatkan linknya, saya ulangi lagi.
Silakan kakak-kakak yang belum menulis. Kak Anang, Kak Agus, Kak Didi mungkin sudah ready bisa menulis. Kak Supri, Kak Rona. Karena kita Ya. sudah di 1,5 jam ini sudah lebih ya. Sudah mulai lebih nih. Ayo kita tinggal terakhir ini aja ya. Insya Allah nggak rugi kok Kak ngisi ini, karena nanti ini bisa dijadikan salah satu pengisi LMS. Nanti jenengan tinggal copy paste bisa. Jadi apa yang jenengan kerjakan sekarang malam ini akan menjadi salah satu tugas di LMS. Jenengan tinggal copy paste, jadi nggak kerja 2 kali. Oke. Ini saya belum mendengar suaranya Kak Agus Faizin, belum mendengar suaranya Kak Anang, Kak Nunung. Belum ada kabar ya. Ramdhani dulu bal-balan balik iki dimatikan kameranya. Yang lain masih betapa Bu, biar ilmunya bermakna gitu. Ramdan open videomu lo open ini delok bal-balan balik hari ini. Ayo Kak, dibiasakan open kamera ya Kak. Muncul dia muncul. Jauh gringosmu ini malah. Baik, Kak Eko juga sudah menjawab. Oke, Kak Hospi on proses. Kak Arif kok tegang sekali Kak Arif. Baru tegang nggak kelas 15 ini. Enggak, selesai meeting boyoan nih aja iki. Belum. Kak Rona, ayo udah nulis belum Kak Rona? Udah, Bu. Kok nomor loro tok nanti Pak Pengen terusan Pak. boyokku ketepet malah. Strategi, Bu. Duh, viral guys. Arif. Gerbengak Bilang buntu. Arif. Aku nganu Pak Budi, iki mau cek orang memahami, jadi lebih baik tak jarni aja daripada ngarap ngawur. Waduh. Kurang Ya, respon. perlahan-lahan dipahami Pak. Tapi ya gitu memang kalau jenengan sudah beres malam ini, nanti untuk pengerjaan LMS sebenarnya lebih mudah. Nggak kerja 2 kali jenengan. Ya. Oke, teman rekan-rekan, mari kita lanjutkan ya. Kita cross check. Saya butuh 1 orang saja deh yang sekarang ya. Karena terkait tentang waktu juga, ya. Mungkin dari Kak Ramdan ya. Kak Ramdan berkenan atau tidak ini kira-kira? Monggo, Kak Ramdan. Gimana Kak? Silakan bisa mempresentasikan Kak. Nah, tapi yang dibaca bukan punyanya Kak Ramdan. Yang punya Coba Kak Ramdan pengen baca punya siapa di babak ketiga? punya Monggo. siapa ya? Tok tolong dibantu yuk. Yo, Kak Ramdan minta bantuan nih. Mau punya siapa nih? Punya Biasanya sih nggak mengajukan dia diri juga, sendiri. dan Kak Oki aja ini. Kak Didi. Kak Oki. 1. Anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. 2. Guru PJK yang baik adalah yang bisa menjadi contoh baik bagi peserta didik. 3. Lebih memahami karakter siswa. Anak-anak dapat ya. Terus gimana, Bu?
Kak. Ngerti waca tok. Oh, mempresentasikan ya. Ya jelas Komentar, dong Kak Ramdan. komentari lah. Pusing ya. Oke, Kak Ramdan, tadi kan di pertanyaan pemantiknya sudah ada 3 pertanyaan nih. Kak Oki sudah menjawab. Ya. Kalau silakan dari Kak Ramdan memberikan tanggapan atas jawabannya Kak Oki. Kan ini refleksinya Kak Oki nih. Nah, Kak Oki berefleksi butuh diberikan support dari Kak Ramdan gitu. Ya. Anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Ya, mungkin untuk Kak Oki itu belajarnya dengan permainan kayak gobak sodor. Akhirnya kan anak-anak termotivasi untuk mengembangkan skillnya loh Kak, di hadapan teman-teman mereka. Itu jawaban nomor 1 Kak. Mungkin kayaknya gobak sodor itu menyenangkan. Mengenang apa itu permainan tradisional dulu mungkin. Terus guru PJOK yang baik adalah yang bisa menjadi contoh baik bagi peserta didik. Ya, setiap guru PJOK itu adalah pandangan untuk anak-anak Kak. Jadi kalau gurunya olahraganya baik, terus tegas, bijaksana, mungkin anak didiknya akan mengikuti kepada gurunya. Oke, kemudian? Untuk ketiga, lebih memahami karakter siswa. Lebih memahami karakter siswa. Jadi ini perubahannya. Ya, kan tadi pertanyaannya apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sebagai guru PJOK. Nah, Kak Oki mengatakan berarti Kak Oki itu ingin lebih memahami karakter siswa. Nah, menurut pendapatnya Kak Ramdan bagaimana? Nah, jadi kita untuk mendalami karakter anak didik kita itu kita harus saling sharing Kak. Sharing, jadi apa kegiatan hari ini, apakah adik senang, apa hari ini kecewa dengan apa permainan olahraga yang diberikan oleh Pak Guru, gimana gitu. Jadi kita mengetahui karakter mereka. Terus emosinya anak didik kita jadi keluar. Oh, jadi anak ini begini karakternya. Jadi bisa Kak, bisa kelihatan. Sekian Kak. Menurut saya seperti itu Kak. Oke. Ini kan tadi perubahan yang akan dilakukan oleh Kak Oki. Kalau Kak Oki mengatakan ingin memahami karakter siswa seperti itu, Kak Ramdan setuju atau tidak? Setuju Kak. Setuju Kak. Oke, Kak Oki ya jelas setuju wong sing nulis. Oke, terima kasih. Kasih aplaus rekan-rekan semuanya. Kita sudah di babak ketiga. Saya rasa sudah cukup ya. Kita dari babak ketiga, luar biasa. Oke, kakak-kakak semuanya, saya tidak akan menutup untuk link spreadsheet tersebut. Barangkali kakak-kakak berkenan untuk menyelesaikannya. Bisa nanti malam atau besok pagi juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting saya melihat memang dari kakak-kakak ada usaha untuk menjawab hal tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir kakak-kakak semua, tadi dari mohon saya akan share kembali. Nah, oke. Baik. Semoga terlihat ya. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk berbagi refleksi tadi, kakak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kakak sekalian, coba 3 pertanyaan ini kakak refleksikan, kakak bisa menjawabnya. Nah, atau mungkin sambil melihat spreadsheet kembali apa saja yang sudah kakak tulis dari tadi.
dari babak 1, 2, dan 3. Pasti di situ akan muncul perbedaan-perbedaan tulisan dari refleksi yang sudah kakak tulis di masing-masing babak. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan ini saya ingatkan dulu ya kakak, ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk memandu kakak semua untuk menulis refleksi yang ada di LMS. Ya, nanti tugas-tugasnya nanti yang akan muncul terkait refleksi ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Ya, kemudian yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Ini kembali kepada kakak-kakak semuanya. Buat apa sih nulis refleksi? Keuntungannya apa? Positifnya apa? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Ini adalah 3 pertanyaan yang silakan kakak-kakak semua, ya, silakan kakak-kakak semua bisa menuliskannya, ya, silakan kakak bisa menuliskannya di babak ketiga, ya, di babak ketiga yang tadi, tapi di kolom sebelahnya, ya, yang di kolom hasil refleksi penutup. Monggo kakak-kakak bisa dijawab di situ. Silakan ditulis kakak hasil refleksi penutup. Dari pertanyaan 1, 2, dan 3 tadi. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Nah, apakah, mohon maaf, apakah tulisan kakak itu tadi berkembang, atau tulisannya kakak ya wis gitu-gitu saja, atau tulisannya kakak bisa jadi stuck, atau kakak jangan-jangan tidak menemukan apapun? Nah, bisa jadi. Oke. Silakan kakak-kakak bisa menuliskannya. Kemudian yang kedua, atau mau di screenshot dulu nggak apa-apa kakak, nanti bisa dikirim ke grup WA, nanti bisa dilengkapi juga sedikit-sedikit, barangkali ada sedikit kurangnya di sini. Baik. Maaf Bu Junita, masih nunggu Ibu di rumah sakit. J, Kak Fajar, terima kasih sudah berkenan hadir kakak. Semoga Ibu lekas pulih, lekas sehat kembali kakak. Ya, terima kasih. Semangat, sehat kakak. Langsung penutup, Jar. Siap. Ojo kak, engkau metu pantun komalan kak, jangan dulu kak. Iya. Monggo Kak Selanjutnya Fajar. mana kak? Ada pertanyaan kakak? Oke, kakak 3 pertanyaan ini silakan nanti kakak tuliskan di samping babak ketiga tadi ya, yang sudah saya siapkan kolomnya. Jadi kakak yang nanti kakak tulis itu silakan nanti bisa diunggah di hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Ya, jadi pertanyaan yang tadi bisa digunakan sebagai panduan refleksi untuk menulis refleksi di LMS. Tadi sudah sempat di screenshot kakak? Belum, Bang. Belum. Silakan, barangkali dibutuhkan mau difoto atau mau diketik ulang juga boleh kakak. Sudah? Baik. Oke, yang sudah mulai berprogres Kak Yusa, Kak Lingga masih belum.
Kak Okta hanya menulis angka 1. Oke, luar biasa. Kak Yusa nanti bisa digunakan untuk pengisian LMS-nya ya Kak, yang bagian refleksi. Oke. Jadi Kakak dari masing-masing babak tadi, saya yakin sedikit banyak Kakak sudah mulai bisa memahami terkait materi kita, ya, terkait materi kita yang berkaitan tentang perubahan, perubahan paradigma Kakak. Dengan harapan dari refleksi ini Kakak mulai menemukan Kakak ini ada di nilai orientasi mana. Apakah Kakak perlu berubah atau Kakak mau gini-gini saja? Tapi saya yakin sih guru itu sama seperti halnya ilmu, sifatnya dinamis. Pasti pengen jadi yang lebih baik lagi dan bergerak untuk jadi yang terbaik. Begitu ya Kakak kira-kira? Oke. Baik. Kakak, jika melihat waktu, nampaknya alhamdulillah kita sudah ada di penghujung Kakak ya, dari kegiatan tatap maya kedua, kurang lebih tadi selama 2 JP yaitu 90 menit bahkan lebih nih. Saya aturkan banyak terima kasih. Tapi sebelumnya boleh dong dari Kak Eko Budiono, Kak hadirlah kembali Kakak. Ya. Kakak, boleh dikasih ini Kak, prakata-prakata Kakak untuk kegiatan tatap maya ini supaya kita lebih semangat lagi untuk kedepannya Kakak. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita banyak belajar terutama tentang motivasi untuk meningkatkan proses pembelajaran kita kepada siswa. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu, membayangkan ternyata apa yang kita kerjakan selama ini masih banyak kekurangan. Jadi dengan pertemuan ini, kedepannya kita bisa meningkatkan lagi dalam pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Mungkin itu Bu. Oke, luar biasa. Kasih emote plus-nya dulu rekan-rekan. Baik. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk kehadiran dari rekan-rekan dari kelas 15. Saya harap ke depannya kita tetap jaga kekompakan, nggih. Bapak Ketua, Bapak Lingga yang sudah terpilih. Hah? Pak Lurah nih. Apa ini? Ketuanya jadinya siapa ini? Emang perlu ya ketua kelas dunia maya itu, Pak? Perlu, karena kita nanti akan bertemu. Kita akan tatap maya kakak-kakak selama 1 minggu kurang lebih, kalau tidak salah di bulan November nih. Baik. Iyalah, siap. Siap pokoknya ya. Oke. Siap dan. Oke, kalau begitu terima kasih Kakak. Oke. Kita Zul. Ya, bagaimana Kak Eko? Sering-sering Bu untuk mengingatkan yang belum mengerjakan dari tahapan-tahapan itu loh. Kadang ketinggalan. Saya ketinggalan banyak itu. Mungkin daftarnya yang belum. Ya. Ya, besok pagi saya kirimkan spreadsheet-nya nggih Kakak semua. Ya. Siapa yang sudah menyelesaikan kuis, siapa yang belum, seperti itu nanti bisa dicek di spreadsheet-nya. Itu saja. Kakak yang paling dekat due date-nya untuk pengerjaan di tanggal 26 nggih. Silakan dibuka lagi LMS-nya, jangan sampai terlewat supaya tandanya tidak berubah merah di saya. Kak, untuk refleksi itu apa kita bebas refleksi tentang aku dan dia. Tuh, wegang ya Ram. Intinya refleksi tentang pembelajaran yang jenengan selama jenengan menjadi guru PJOK. Refleksi menggunakan tentang refleksi apapun Bu, maksudnya gitu. Modelnya. Boleh apa enggak? Boleh. Kakak bisa pakai 4F, bisa pakai model topi warna-warni, ada kan seperti itu? Banyak modelnya Kakak. Nggih. Nah, framework itu tadi kan kalau saya bilang sebagai pondasi Kak. Siap. Tapi bentuk lainnya banyak Kak. Kalau misalkan di LMS ada modul yang bisa di-download, jenengan download Kakak. Ya. Jangan lupa untuk di-download, itu salah satu bentuk
bahan bahan belajarnya panjenengan. Nggih. Ya, Pak. Jenengan bisa pakai model segitiga refleksi, boleh pakai frameworknya Gibbs secara utuh juga boleh. Nah, itu Kakak yang bisa saya pakai terima kasih, pakai Kak. 4C, 4F, pakai model cuaca juga bisa, Kak. Banyak. Kuantitas tuh 4F. Nah, biasanya 4F sih kebanyakan ya. Fact, feeling, future, finding. Ya. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan atau perubahan. Tiga Iya. refleksi. Banyak sekali jenis refleksinya Kakak. Kakak mau pakai 4F boleh, yang lainnya boleh. Jadi framework itu adalah seperti tadi kerangkanya jenengan. Pengembangannya boleh dengan model yang lainnya. Berarti los, Bu. Kak. Los, Kak, boleh. Karena dengan los kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Lek Siap, diam di Kak. tempat malah nggak tahu. Oke? Semangat. Kelas 15 yang luar biasa. Akhirnya sudah tembus di jam 9. Mohon maaf kakak-kakak semuanya. Jaga kesehatan, kita ketemu lagi hari Jumat. Mohon izin ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Salam sehat, salam PJOK. Sampai ketemu di tatap maya berikutnya. Tetap kita harus jaga kekompakan. Foto nggak nih kira-kira nih? Foto dong. Oh, foto. Kak Ramdan dong, ayo screenshot entah Kak. Ya. Open kamera dulu, Kakak. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup? Ada lagi? Sampun? Cukup. Oh, cukup. Selamat masing. Ngantuk iki wis jelas. Baik, terima kasih itu saja Kakak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kakak semua. Sama-sama.